Kita itu masih muda, bukan. Oke. Tema hari ini sesuai dengan warna pamfletnya, kuning. Kuning itu melambangkan kemenangan. Amin. Tema hari ini adalah kedukaan membawa kemenangan. Amin. Kenapa tema hari ini kedukaan membawa kemenangan? Karena kita sudah menang di dalam Yesus. Menang di dalam Kristus. Amin. Nah, kita buka 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Lima empat dan 55. Oke, saya bacakan. Dan sesudah ia dapat dibinasakan mengenakan tidak dapat dibinasakan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genap firman Tuhan. Tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangsamu? Amin. Ini cerita tentang Rasul Paulus. Amin. Korintus itu cerita tentang Rasul Paulus. Bagaimana cara ciri-ciri orang berkemenangan? Amin. Nah, berkemenangan apa? Karena kita sudah menang di dalam Kristus. Makanya tema hari ini kedukaan membawa kemenangan, bukan kedukaan membawa kesedihan. Bukan. Sebenarnya yang ditinggalkan yang sedih, tapi yang sudah pulang ke rumah Bapa yang di sorga membawa kemenangan. Amin. Sebenarnya yang meninggal itu yang pulang ke rumah Bapa itu belum pulang. Belum, masih di alam penantian. Amin. Tapi kita percaya bahwa orang yang sudah mengalami pengenalan akan Tuhan pasti beroleh kemenangan. Amin. Makanya tema hari ini kedukaan membawa kemenangan. Nah, orang yang menang di dalam Kristus pasti hidupnya bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, yang ditinggalkannya sekarang ini, kita harus menjadi orang pemenang. Amin. Nah, tema hari ini saya ambil kedukaan membawa kemenangan. Kenapa saya bilang kedukaan membawa kemenangan? Karena setiap orang yang sudah pulang ke rumah Bapa yang surga membawa kemenangan. Saya ada satu kisah. Satu cerita dikit. Waktu kemarin 2018 almarhum Bapak saya meninggal, pulang ke rumah Bapak. Tetapi mohon maaf, saya tidak nangis satupun. Kenapa saya tidak nangis? Karena almarhum Bapak saya sudah menang di dalam Kristus. Amin. Nah, kenapa kita harus sedih? Ya, sedih itu boleh, tapi tidak boleh berlalu-lalu. Amin. Nah, kemenangan di dalam Kristus itu artinya kita sudah ditebus dari dosa. Amin. Nah, kenapa kita harus sedih lagi, Bang? Ya, Bang, kenapa aku sedih, Bang? Bang, gini, Bang. Tapi teman-teman, kita sudah menang, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, untuk Kalisa, saudaranya, dia sudah tenang bersama dengan Tuhan. Tinggal Kalisa sebagai cucu atau pak itunya berdoa untuk keluarga yang ditinggalkannya. Amin. Supaya diberikan penghiburan. Amin. Kita sudah menang di dalam Kristus. Nah, artinya teman-teman, bagaimana orang percaya kedukaan hanya sementara? Bagaimana kita orang percaya kedukaan ini sementara, teman-teman? Kesedihan itu sementara, tapi kemenangan di dalam Kristus itu bersorak-sorai. Amin. Nah, kita sudah menang. Hai maut, sudah tidak ada di dalam hidup kita. Amin. Karena kenapa? Kita sudah bebas dari dosa. Kita sudah bebas dari kuk dosa. Amin. Makanya kita sudah menjadi pemenang. Makanya tema ini kedukaan membawa kemenangan. Kedukaan itu membawa kemenangan supaya kita transferit, supaya Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Nah, kematian bukan kekalahan. Ingat, kematian bukan kekalahan, tetapi kematian adalah kemenangan Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Ingat, kematian sudah bangkit mengalahkan maut. Kristus bangkit untuk kita semua. Amin. Bukan Kristus kalah, tapi Kristus menebus dosa kita. Demikian yang sudah pulang ke rumah Bapa, dia sudah menang bersama dengan Kristus. Amin.
Nah, di balik air mata ada pengharapan dan sukacita yang Tuhan sediakan. Ketika kita memiliki kedukaan dan kemenangan, ada beberapa poin. Yang pertama, di balik air mata kita ada sukacita. Yang kedua, ada pengharapan. Yang ketiga, Tuhan hibur dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Nah, untuk apa kita sedih lagi sekarang? Tidak. Sedih boleh, tapi ingat bahwa apa teman-teman? Kedukaan membawa kemenangan. Kristus membawa kemenangan untuk menebus dosa kita. Demikian kalau kita menang di dalam Kristus, kita menang atas dosa. Amin. Nah, beberapa poin yang kita belajar, ada 4 yang kita belajar. Poin renungan. Kematian bukan akhir. Ingat, kematian bukan akhir teman-teman, tetapi awal bersama dengan Kristus. Ingat, kematian itu bukan akhir, bukan akhir pertandingan, bukan. Tetapi untuk kita, apa teman-teman? Awal dari bersama dengan Kristus. Orang percaya kepada Yesus sudah menang atas maut. Orang percaya menang atas maut. Jadi, Kalisa, untuk saudaranya, sudah. Kematian itu bukan akhir Kalisa, tapi saudara Kalisa sudah menang bersama dengan Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Nah, Yesus mengalahkan. Yang kedua, Yesus mengalahkan kematian. Nah, Yesus mengalahkan kematian. Karena Yesus bangkit, maka setiap orang percaya memiliki jaminan. Ingat, kita sudah punya jaminan. Ingat Kalisa, saudara Kalisa sudah memiliki jaminan. Jaminan apa? Hidup kekal. Amin. Nah, ini kita belajar teman-teman, bahwa kematian Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Tindakan apa kita harus belajar? Tindakannya apa teman-teman? Kita belajar bahwa hidup itu singkat. Ingat, hidup itu singkat. Kalau hidup itu singkat, kalau kita mau menang di dalam Kristus, ingat, pengajaran Yesus adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, bahwa hidup itu ada jaminan. Jaminan apa? Hidup yang kekal. Ingat teman, jaminan hidup yang kekal. Ingat, jaminan itu hidup yang kekal. Nah, yang poin ketiga, air mata akan diganti dengan sukacita kekal. Itu ada Wahyu 21 ayat 4. Ia menghapuskan segala air mata dan dari mata mereka. Dia menghapuskan dari air mata kita. Ingat, kesedihan kita sementara. Tapi ingat teman-teman, bahwa kemenangan di dalam Kristus pasti nyata, bahwa sukacita hidup yang kekal. Amin. Kalau kita sudah menerima Tuhan, hidup kita kekal. Hidup kita memiliki jaminan. Amin. Makanya tema hari ini, kenapa saya semangat membawa firman ini? Kedukaan membawa kemenangan. Karena kita sudah menang di dalam Kristus. Kita sudah menerima baptisan. Kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yang keempat, kita belajar kedukaan meneguhkan iman keluarga. Nah, dalam kedukaan ini kita belajar dari yang kehilangan itu. Kita belajar lebih dekat pada Tuhan dan melihat janji yang nyata. Ingat Kalisa, saudara kamu sudah menerima janji, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Tapi Kalisa harus jangan larut dalam kesedihan, supaya Kalisa mengerti bahwa janji Tuhan telah nyata di dalam keluarga-keluarga Kalisa yang ditinggalkannya, diberikan penghiburan. Amin. Jadi kedukaan itu tidak berakhir dalam kesedihan, melainkan menuju jalan kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Jadi kedukaan itu bukan akhir, tapi apa teman-teman? Menuju kemenangan. Kemenangan dalam Kristus. Yang kemenangan dalam Kristus. Kalau kalian sudah menang dalam Kristus, bukan akhir dari pertandingan, tapi kemenangan dalam Kristus, kedukaan dalam kemenangan dalam Kristus adalah namanya dijadikan, diingat banyak orang. Amin. Diingat banyak orang. Dipromosikan Tuhan nama kalian. Amin. Saya ada satu cerita lagi. Almarhum bapak saya itu 4 malam di rumah duka. Tapi Kak Sepa pernah dengar itu 4 kamar duka penuh dengan almarhum bapak saya. Karena kenapa? Dia memiliki sifat karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian kita harus teladani bahwa Kristus telah mati untuk kita, bukan untuk manusia, bukan untuk siapapun, tapi untuk kita semua. Makanya
kedudukan dalam kemenangan adalah milikilah hati yang benar kepada Tuhan. Miliki karakter yang benar kepada Tuhan. Miliki pikiran yang benar kepada Tuhan. Maka hidup kalian, kematian kalian akan beroleh kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Nanti tolong Kak Sepa, saya minta tolong dong nanti